Halo, kembali lagi bersama kami di serial podcast Praktek Baik dari Perhutanan Sosial. Pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita ada Pak Jai, mewakili AP2SI Banten, ada Bang Munawir ya sebagai pendamping AP2SI Aceh, dan yang terakhir yang paling manis di antara kami ada Kak Ayu dari AP2SI Aceh. Nah, saat ini yang menjadi topik podcast kita adalah advokasi kebijakan PS. Nah, karena yang hadir saat ini di Aceh dan Banten, nah jadi kita berfokus di dua wilayah ini. Nah, kurang lebih kalau bisa saya sampaikan bahwa kebijakan PS kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ya terkhusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasal 29A dan 29B. Kemudian selanjutnya sama-sama kita ketahui Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, dan juga yang saat ini nih yang lagi hype di Pulau Jawa, ya kan, Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023 tentang perhutanan sosial pada KHDPK, ya Pak Jaya. Dan yang saat ini yang sedang kita bahas juga ada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Nah, jadi teman-teman berbicara soal ini ya, advokasi kebijakan perhutanan sosial. Kalau kita lihat dari Provinsi Aceh, nah ini kawan-kawan bisa memantau perkembangan PS di Aceh melalui sebuah website. Ya, itu ya Bang Munawir, Kak Ayu ya. Selain mereka sudah punya Pokja, kalau tidak salah saya ada sips.acehprof.go.id. Nah, jadi kawan-kawan semua bisa lihat bahwa capaian pengelolaan perhutanan sosial di Aceh itu sudah berapa untuk skema hutan desanya, berapa skema HKM-nya, dan lain-lain. Dan juga di situ dijelaskan bahwa formasi Pokja PS-nya itu siapa aja. Nah, di sini sudah ada Kak Ayu dari HK, termasuk dalam salah satu bidang Pokja PS-nya, dan juga Walhi Aceh. Nah, ini kalau bicara soal Walhi ya sudah banyak lah kita tahu bagaimana sepak terjang pengelolaan PS-nya. Kemudian sama-sama kita ketahui juga terkait dengan perhutanan sosial selama ini kan masyarakat susah ya ketika kita akan mengusulkan perhutanan sosial. Nah, dari advokasi yang selama ini AP2SI telah lakukan bersama kawan-kawan NGO lain, bahwa telah banyak dilakukan itu kerja bareng jemput bola. Jadi kita sebagai pendamping itu dimudahkan dalam proses pengusulan perhutanan sosial. Nah, jadi berangkat dari itu mungkin saya mulai dari Pak Jai dulu nih, Pak Jai. Jadi di Banten melalui AP2SI-nya sedang atau telah mendampingi masyarakat itu di wilayah mana aja, Pak Jai? Ya, untuk Banten, untuk pelaksanaan PS itu pertama sebelum kita mendapatkan SK, kita melaksanakan sosialisasi dulu dengan masyarakat yang menggarap di tingkat tapak ya, terutama tadi yang kita fokuskan adalah di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, dan juga berada di Kecamatan Cijaku. Kita kurang lebih apa yang kita usulkan itu ada 5 KPS yang kita usulkan ketika dulu itu pada tahun 2018 kita mengadakan atau pengusulan menyambut program pemerintah yang diakan pada saat itu, sehingga kita dibantu juga oleh tim dari Pokja yang sudah terbentuk sehingga kita berjalan bersama-sama untuk mengakses hal itu, sehingga kita melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, bahkan kita melaksanakan audiensi juga dengan pihak pemerintah daerah. Setelah itu alhamdulillah pemerintah daerah
merespon dengan baik dengan ada program ini, sehingga kita bisa berjalan dengan sama-sama untuk memproses ini. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2019 ya program PS yang kita ajukan itu dapat diproses sehingga mendapatkan SK-nya gitu. Dan setelah itu pada tahun 2023 itu pemerintah ada peraturan baru lagi yang namanya KHDPK ya, sehingga kita mengajukan dan mengikuti yang namanya transformasi dari SK Kulin KK, awalnya kita Kulin KK dan kita transformasi kepada KHDPK. Itu Bang yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi pastinya gampang ini kan Pak Jai mendampingi masyarakat. Nah, tantangan AP2SI Banten dalam mengusulkan perhutanan sosial ini apa aja bentuknya? Ya, bentuknya pertama mungkin material juga itu sama saja itu mempengaruhi. Dengan yang keduanya dengan karena luas yang kita ajukan itu sangat luas sekali, sehingga kita kekurangan dengan personil gitu itu. Ya baik. Selanjutnya ini langsung kita ke paling ujung Sumatera gitu ya, Kak Aceh. Kak Ayu selama ini kan selalu mendampingi masyarakat ya, baik dalam proses bagaimana mensosialisasikan, kemudian mendampingi usulannya. Nah, pastinya dalam lika-likunya ini pasti ada tantangan maupun masalah-masalahnya. Nah, yang paling menjadi perhatian Kak Ayu itu apa dalam proses pendampingan perhutanan sosial ini? Ya, jadi kita di Aceh itu ada beberapa kelompok ya pastinya, tapi yang data berapanya itu saya kurang tahu. Dan di antara kelompok itu kita tuh agak tertarik di kelompok perempuannya, karena kita memang ada mendampingi beberapa kelompok perempuan. Memang agak sulit ya di Aceh sendiri, karena satu sisi perempuan untuk ikut-ikut kegiatan di luar kegiatan rumah itu agak susah juga gitu, izin dan segala macam. Nah, karena kita mendorong juga untuk perempuan ikut terlibat dalam penjagaan lingkungan gitu. Salah satunya itu melalui pengelolaan perhutanan sosial ini. Dan di situ memang sih di kelompok itu bukan semua perempuan ya, tapi ya strukturnya tuh diketuai oleh perempuan gitu. Dan ini tuh sangat positif gitu, walaupun awal-awal tuh agak sulit memang karena membangun mengubah mindset gitu. Orang-orang berpikir kayak perempuan tuh hanya bisa di rumah gitu, tapi kita terus sosialisasikan untuk apa bergabung di kelompok perhutanan sosial gitu-gitu. Dan setelah proses panjang itu ya pro dan kontra pasti ada, tapi alhamdulillah udah bisa berjalan. Lebih kurang itu ada 3 kelompok perempuan yang di Aceh yang udah kita fasilitasi untuk kelompok perhutanan sosialnya. Dan selain di perempuannya juga susah itu di sosialisasi ke masyarakat, karena ketika Vertek ya itu kan diwawancarai semua gitu satu-satu, dan kita harus memberikan pemahaman yang jelas gitu ke masyarakatnya, dan itu butuh waktu dan yang panjang, dan orangnya juga ya SDM-nya juga butuh yang lebih gitu, dan lama, kemudian biayanya juga banyak pasti di situ untuk menyampaikan informasi bahwa perhutanan sosial ini positif dan segala macam, supaya tidak miskomunikasi di lapangan. Mungkin di sekilasnya tentang itu sih kesulitan di awal pasti. Ini menarik ya. Dari pengelolaan kelompok perempuan ini, nah ada penentuan nggak kalau misalnya yang lokasinya bakal akan dikelola oleh kelompok perempuan ini yang dekat dengan kampung atau yang aksesnya lebih gampang, atau itu dibagi seperti itu apa disamakan dengan masyarakat yang lain? Di awalnya kita kayaknya nggak terlalu memfokuskan perempuan harus dekat dengan desa dan segala macam tuh nggak. Jadi mereka kan sudah ada rencana awal tuh di mana wilayahnya. Jadi kita kembalikan ke mereka apakah mereka sanggup mengelola gitu dengan jarak dan medan yang seperti itu gitu.
tergantung masyarakatnya juga. Misalnya nih ada satu wilayah dia sering ke kebun kopi, dia sering berkebun lah gitu. Jadi dia nggak masalah dengan jarak yang jauh karena dia terbiasa juga kan dari pagi sampai sore dia berkebun gitu. Ada tipikal masyarakat yang agak kurang ke kebun, misalnya mereka tuh biasanya tuh masyarakat di dekat perkebunan sawit. Jadi mereka paling ke kebun sawit ya, tapi itu mayoritasnya laki-laki juga sih yang panen segala macam. Jadi yang karakter masyarakat seperti itu tuh lebih sulit kalau dapat wilayah kelola yang agak jauh gitu. Jadi tergantung wilayahnya juga sih. Ada sebagian mereka nyaman aja mau jalan berapa kilo, mau nginap di hutan biasa gitu. Ya, itu dari 3 kelompok perempuan ini komoditinya apa Kak Ayu? Bisa diceritakan tuh? Ya ada berbagai macam juga. Misalnya nih ada yang di wilayah Banten Meriah, mereka ada kopi ya pasti komoditas utamanya. Kemudian mereka juga ada mengelola budidaya lebah, jadi ada apa ya, panen madu gitu. Kemudian ada yang dekat danau nih, Danau Lutawar, mereka coba kembangin apa ya, ikan mujair tapi dibuat jadi kayak abon gitu. Oh, abon ikan. Abon ikan. Kemudian ada yang wilayahnya tuh dekat dengan hutan yang masih agak bagus nih, dan di situ banyak tanaman-tanaman hutan yang masih banyak lah yang bisa dipanen. Ada pete, jengkol, ada yang tanaman. Mereka masih bisa panen itu. Dan mereka juga banyak yang herbal, rempah-rempah, lada dan segala macam. Tergantung wilayahnya juga sih. Iya, jadi pendampingan Kak Ayu ini bersama kawan-kawan PDOC di Aceh itu sudah mulai mendampingi mereka setelah produksi komoditinya nggak? Katakanlah sudah kita bantu packagingnya, kita bantu pemasarannya, itu sudah sejauh apa? Pendampingannya kan memang dari sebelum ya, sebelum dapat SK, terus kemudian kalau memang kita cuma menunggu untuk dapat SK baru gerak yang lain-lain itu agak sulit memang, jadi kayak disembari juga yang lain-lainnya tuh. Tapi alhamdulillah udah dapat, mereka tahun 2023 kemarin udah dapat SK-nya. Dan sekarang itu kita fokus di mengembangkan produk yang ada. Tadi kayak di yang dekat dengan danau mungkin ada ikan mujair, jadi kita fokuskan aja mereka try and error, gimana membuat produk, gimana cara ngembangin lewat sosial media, masih seperti itu sih. Tapi dan itu juga masih butuh perjalanan yang panjang karena kayak legalitas produk dan lain sebagainya itu pasti masih banyak. Jadi sambilan gitu diskusi kelompok, terus mereka mau ngapain. Nah, mungkin kita kayak ada pertemuan rutin juga sih, kayak sebulan sekali minimal ada duduk bareng kelompok diskusi sama ya mau nanyain kalian mau ngapain, kita mau ngapain gitu. Bang Munawir, sabar dulu ya Bang ya. Siap Bang ya. Nah, balik ke Pak Jai lagi nih Pak Jai. Jadi di lokasi dampingan kita itu komoditinya ada apa aja Pak Jai? Karena kalau Klin KK ini nggak jauh-jauh dari ini ya kan, produk kayu ini ya Pak Jai. Iya. Ya di yang di pendampingan kita ini terutama di KPS namanya Maju Berkah, ya komoditinya itu kayu juga, Bang ya. Itu diantaranya kita sekarang punya 10 hektar tanaman albasiah yang kondisinya sekarang sudah usianya baru 4 tahun. Ya, itu. Albasiah ini itu nanti bakal jadi apa, Pak Jai? Itu biasanya kita masyarakat hanya menjual aja gitu, Bang. Menjual kepada pengepul. Ya, setelah panen, setelah usianya sekitar 7 tahun lah. 7 tahun ya. Hanya menjual saja gitu, ditebang menjual saja kepada pengepul. Enggak untuk dibikin apanya, dan kita belum bisa produk sendiri. Kita hanya menjual bahan. Ya. Berarti dengan usia yang baru tanam ini sudah ada yang bakal ngambil nanti ya Pak ya? Iya. Nah ini kan sudah ada kerja nih di tingkat tapak, ya kan? Dari Aceh juga sudah, di Banten juga sudah. Nah sekarang pengalaman pendamping ini di tingkat kebijakan ini, nah ini ranahnya Bang Munawir nih kan, jagonya ini. Udah nggak sabar kayak ini menyampaikan ini apa yang mau disampaikan. Silakan Bang. Jadi pengalaman di Aceh ini, advokasi di tingkat pemerintah itu bagaimana? Katakanlah masyarakat sudah punya SK, katakanlah baru mengusulkan sudah punya SK, dan kemudian bagaimana dia mengintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan daerah agar ya gayung bersambut, kita kerja di tapak, kemudian pemerintah juga menyambut yang sudah kita lakukan ini. Nah pastinya sudah banyak kerja-kerja kawan-kawan di Aceh ya. Nah, mungkin dapat diceritakan Bang pengalamannya supaya kawan-kawan nanti dimanapun berada, wah ini Aceh sudah sukses duluan ini kan. Nah.
terima kasih Bang Pandi. Sebenarnya sama juga Bang, kita wali juga ada beberapa pendampingan yang di grassroots-nya, di masyarakatnya. Tentu kan sama-sama juga ada HK dan teman lain. Nah, tadi kan sudah cerita banyak Ayu terkait dengan bagaimana proses penguatan di masyarakatnya Ayu ya. Kalau di kebijakan Bang, kita melihat ini sebenarnya momentum paling tepat. Pertama, ini kan ada instruksi Mendagri sebenarnya. Instruksi Mendagri di mana dalam instruksi tersebut semua rencana kebijakan ruang di tingkat nasional itu kan dalam proses perbaikan, dalam proses revisi ataupun penyusunan ulang. Nah, Aceh salah satu kabupaten yang sedang menyusun rencana tata ruang itu sendiri ataupun kebijakan ruang itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kebijakan ruang itu dia kan yang memberikan plotting ruangnya. Ini lindung, ini APL, ini itu semua lah kan. Nah, salah satu yang kita kawal di tingkat kebijakan itu bagaimana kemudian HD ataupun PS-PS yang ada di kabupaten di Aceh itu dia diakui dalam kebijakan ruang. Nah, salah satu yang sedang kita coba kawal sekarang di sana Bang, di RT RW-nya. Nah, yang kedua, di samping penyusunan RT RW, ini kan juga dalam proses penyusunan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Nah, dua dokumen ini kan sifatnya itu 20 tahunan. Nah, kita juga mengawal bagaimana kemudian perhutanan sosial yang telah ada SK-SK tadi itu terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, kalau kita lihat di pembangunan itu sendiri, di RPJP itu sendiri maksudnya, itu kan ada target menuju Indonesia Emas katakanlah di 2045. Nah, itu kan ada beberapa indikator. Kurang lebih itu ada 17 indikator seingat saya, Bang. Dari sekian banyak indikator itu, ada beberapa indikator yang memang dia itu menyentuh aspek lingkungan. Salah satunya adalah kualitas lingkungan hidup misalnya. Kemudian bagaimana antisipasi terhadap perubahan iklim. Nah, kita mengharapkan dalam proses narasi indikator-indikator itu bagaimana aspek PS ini menjadi salah satu yang berkontribusi terhadap penyelamatan lingkungan sekaligus perubahan iklim itu sendiri, Bang kan. Nah, dalam dokumen ini sejauh ini yang sudah kita coba advokasi di Aceh itu, nah dipastikan dalam rancangan RT RW yang sedang berproses ini, itu kurang lebih ada 20.000 sekian kawasan hutan adat itu telah diakui dalam kebijakan ruangnya. Yang tersebar di 3 kabupaten ya, ada Kabupaten Pidi, Kabupaten Biren, kemudian ada juga Kabupaten Aceh Jaya ya. Nah, ketiga-tiga kabupaten tersebut itu telah diintegrasikan hutan adatnya dalam rancangan RT RW Aceh sedang berproses. Di RPJP sama juga. Di RPJP sama juga kita memasukkan agar RPJP Aceh juga ada pengalokasian program atau rencana pembangunan itu yang berkontribusi terhadap PS. Nah, ini kan 2 dokumen jangka panjang sifatnya kan. Nah, kalau boleh kita asumsikan ini sebenarnya semacam gambaran kebijakan umum rencana ke depan. Nah, kita juga melihat ini perlu intervensi lebih lanjut dalam proses tahapan-tahapan ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih konkret programnya. Nah, makanya saat ini kita juga sedang mengawal proses penyusunan RPJM teknokratis di Provinsi Aceh. Nah, RPJM ini dia kan 5 tahunan. Dalam RPJM ini lebih teknis dia programnya, lebih detail terkait berbicara program. Kita juga mengharapkan program-program dari SKPA terkait, kalau di POM SKPD mungkin Bang ya. Kalau di Aceh itu SKPA. Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Nah, kita lihat SKPA mana yang memungkinkan kita koneksikan dengan PS yang ada. Contoh misalnya, ada sebahagian PS yang salah satu fokus dia itu di ekowisata misalnya. Ini bagaimana kemudian ekowisata ini kita koneksikan dengan RPJP-nya Dinas Pariwisata. Nah, begitu juga misalnya ada sektor perkebunan. Ini kita koneksikan dengan Renstra Renstranya perkebunan, Dinas Perkebunan. Nah, kita intervensi dari RT RW, RPJP, kemudian RPJM yang teknis ini sampai ke Renstra itu sendiri. Nah, bahkan kita sedang mengawal juga proses penyusunan RKPD, Rencana Pembangunan Pemerintahan Daerah. Kalau di Aceh RKPA, Bang. Nah, RKPA memang dia sifatnya program tahunan. Di situ juga kita kawal. Masuk tidak
usulan-usulan ataupun PS-PS ini dalam pembangunan yang direncanakan tahunan, 5 tahunan sampai dengan 20 tahunan. Nah, sejauh ini ada beberapa dokumen kebijakan itu yang memang sudah mengintegrasikan. Dan dokumen itu telah disahkan ada, yang sedang berproses pun ada. Contoh misalnya kanun RT RW misalnya. Kalau paling ini perda bang, biar lebih itu nanti kan perda. Kalau kita kan kanun sebutnya di sana. Nah, di rancangan kanun RT RW itu kan sudah ada pengakuan. RPJP rancangan teknokratis itu pun kami lihat sekilas sudah ada program-program yang menyentuh perhutanan sosial. Itu mungkin di terang kebijakannya bang kan di provinsi. Nah, di samping kita mengawal di tingkat provinsi, kita juga mengawal di beberapa kabupaten. Karena kalau kita kawal keseluruhan di 23 kabupaten dan kota yang ada di Aceh kan kewalahan juga kan dengan berbagai kondisi yang kita alami kan. Tetapi ada beberapa kabupaten. Kemarin itu kami telah mengawal di RPJP Benar Meriah, kemudian RPJP Aceh Tengah, sama RPJP Biren. Nah, ketiga-tiga RPJP ini itu juga telah mengintegrasikan perhutanan sosial itu dalam RPJP mereka sendiri. Ada hal menarik di sini, Pak. Apa tuh, Bang? Menariknya begini. Waktu kita berbicara terkait dengan kehutanan, sebahagian kabupaten yang ada di Aceh itu alergi dia. Alerginya begini, terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah, terkait dengan kewenangan. Nah, sebenarnya, saya nggak tahu ini, kalau kemudian kita sampaikan mereka malas baca, nggak mungkin, karena kita juga malas membaca, Bang, kan? Tapi sebenarnya, ada Kepmen 50 itu, Bang. Kepmen Dagri nomor 50 tahun 2021, jelas saya, Bang. Terkait dengan nomenklatur perencanaan daerah. Nah, sebenarnya Kepmen itu memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan pada 3 aspek. Nah, 3 aspek. Nah, yang pertama, pemerintah kabupaten kota itu dia boleh mengelola hutan adat di kabupaten. Nah, yang kedua, pemerintahan kabupaten kota dia boleh mengelola kawasan hutan bentuknya tahura. Nah, yang terakhir, taman kehati. Nah, item ini yang sangat jarang dimunculkan. Apakah ini terkesan apakah nanti diambil kewenangan di tingkat provinsi oleh daerah, kita nggak tahu. Tapi intinya ini yang dimunculkan. Sebenarnya ini sangat fleksibel. Taman kehati itu boleh dikelola oleh pemerintah daerah dalam kawasan maupun di luar kawasan. Nah, kita mau masuk melalui nomenklatur 3 ini. Karena betul juga, Bang, kalau kemudian kita nggak coba lihat dari nomenklatur yang ada, di saat katakanlah menu itu dimunculkan, tapi nggak bisa dieksekusi kalau tidak ada di nomenklaturnya. Nah, ternyata begitu kita cross check ada di Kepmen itu 3 aspek tadi itu. Makanya kemudian 3 kabupaten ini mengintegrasikan itu dengan 3 aspek tadi itu, Bang. Nah, itu gambarannya, Bang, terkait dengan kebijakan yang kita kalau koneksikan dengan dari PS ini. cerita Bang Munawir ini kan bahwa sudah ada kerja bareng kan tentang bagaimana kerja-kerja di tingkat tapak kemudian jadi diteruskan dalam dukungan kebijakannya. Nah, kita masih punya PR nih, Bang. Kita sudah dapat SK-nya, ya kan? Tapi pengelolaannya belum. Harapannya kan dari kondisi dan dorongan tadi yang kawan-kawan Wali Aceh lakukan, ada nggak, Bang, bahwa kami butuh nih produk-produk yang saat ini ada di masyarakat butuh didukung, baik dalam segi pendampingannya maupun nanti pasarnya. Nah, itu sudah masuk dalam hal yang diintegrasikan nggak, Bang, dalam rencana-rencana tadi, Bang? Makanya, Bang, kan dalam proses pengintegrasian ini kita akan melihat lintas sektor memang. Kalau tadi mungkin yang Abang tanyakan itu terkoneksinya itu dengan Dinas Perdagangan, Disperindak, Bang, kan? Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kita juga akan kawal nanti, karena kita akan kawal nanti renstra mereka itu ada nggak memprioritaskan, kalau oke lah misalnya tidak memprioritaskan, tapi ada tidak kemudian dari renstra itu merencanakan produk-produk yang telah dilahirkan seperti yang tadi Ayu sampaikan itu dijadikan sebagai satu produk yang yang mau dikembangkan oleh pemerintah melalui renstra mereka sendiri, renstra dinas terkait. Nah, di RKPD sama juga, Bang. RKPD pemerintah juga akan kita lihat nanti yang muncul dari dinas terkait, khususnya dinas perindustrian misalnya. Ada nggak mereka mengakomodir terkait dengan hasil-hasil produk di PS yang telah ada ini. Nah, proses pengakomodiran yang kita harapkan seperti yang dia Bang sampaikan.
pelatihan. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat pengolahan kan bisa manual. Dengan berbagai keterbatasan yang ada di akar rumput, tapi mereka hari ini sudah menghasilkan produk dengan konsep sangat manual. Nah, kita mengharapkan melalui intervensi di RKPD itu ada pelatihan. Pelatihan misalnya bagaimana proses pembuatannya yang lebih teknologis kan, atau kemudian proses packingnya yang lebih menarik kan, termasuk bagaimana kemudian dinas terkait ini bisa mendukung produk-produk masyarakat ini untuk mencari pasarnya. Nah, jadi kan kalau kita lihat baik di Aceh maupun Banten kita punya produk, ya kan, dan kemudian kita punya petaninya gitu kan. Selama ini kan disangka bahwa banyak kawasan hutan itu belum dikelola, padahal pada faktanya sudah banyak masyarakat dan petaninya, dan bahkan secara turun-menurun mereka sudah melakukan pengelolaan. Nah, tinggal saat ini sepertinya kan kita butuh dukungan, kan, baik dukungan kebijakan yang sudah ada maupun dukungan pendampingan maupun modal usahanya. Nah, tadi saya belum dapat ini nih, dapat penyampaian bahwa kalau di Banten berapa luasnya, Pak Jai? Kurang lebih 6.000. 6.000 ya, hektar ya? Hektar. Wah, luar biasa. Di Aceh berapa, Kak Ayu? Saya kurang tahu, kayaknya Bang Munawir. Di Aceh itu Bang Pandi, ada salah satu LPHD di Aceh Selatan, itu hampir 12.000 sekian kuasa saya Bang. Luasnya? Satu LPHD Bang. Satu LPHD yang di Aceh Selatan. Kurang lebih segitulah Bang kan. Satu desa ya? Secara keseluruhan, itu kurang lebih di Aceh itu sudah ada 80 PS Bang. 80 PS. Secara keseluruhan. Nah, dari 80 yang ada itu Bang, dominannya itu dampingan CSO. Iya, iya. Ada teman-teman walhi di situ kan, ada kita walhi, misalnya teman-teman HK dan teman lain. Iya. Nah, kalau boleh kita presentasikan, hanya 10% mungkin dampingan KPH atau pemerintah. Iya, iya. Selebihnya itu memang dampingan CSO. Dan semua itu anggota P2SI nggak? 80 semua itu. Iya. 80 semua itu belum, Bang. Iya, calon berarti. Calon. Nah, dan itu juga menjadi tugas kami nanti kan untuk. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, Bang. Pemerintah sebenarnya dalam beberapa aspek kepeduliannya itu masih lemah untuk PSPS baik yang sedang berproses maupun yang telah ada. Nah, 80 yang ada itu, Bang, kalau berbicara sosialisasi sepertinya nggak ada pemerintah sama sekali. Nah, paling-paling nanti ya KPH mungkin dalam tanda kutip ada kepentingan sendiri didampingi, atau ada orang-orang yang paham 1-2 mendekati sehingga ada. Tapi yang kita dampingi di luar 10% itu memang dari proses pertama, sosialisasi, kemudian penguatan masyarakat dan seterusnya kan. Ya, kita harapkan nanti yang belum didampingi itu bisa menjadi bagian kerja dari P2SI ya, Pak. Siap, untuk mendampingi dan meningkatkan pengelolaannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan hutan. Oke, siap. Kurang lebih mungkin itu yang disampaikan kawan-kawan dari Aceh dan Banten, dan pada intinya ya AP2SI dalam konteks ini membantu petani dan kelompok perhutanan sosial dalam melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, terima kasih. Mungkin ini cukup dari serial podcast kita hari ini. Akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.